Aku sambil baca komen dulu ya. Kakak aslinya orang mana? Aku orang campur-campur, tapi dominan Jawa. Aku orang Jawa, tapi aku besar di Jakarta, jadi aku nggak bisa ngomong Jawa. Tapi aku ngerti sih sedikit-sedikit kalau ada orang ngomong Jawa. Sibuk apa? Aku hari ini nggak sibuk sih sebenarnya. Sibuk nugas aja, tapi aku udah nyicil kemarin pas di sekolah. Karena aku suka mencuri-curi waktu, jadi aku nyicil kerjain tugasnya di sekolah gitu. Ntar malam tinggal aku review lagi, belajar lagi, karena besok aku tes, ada 2 tesnya gitu. Terus hari ini tanggal merah, mulai Golden Week di Jepang, jadi aku gabut sampai nanti sore. Aku ke teman-teman sih sore, mau makan bareng, makan malam bareng gitu. Stevie waru aku dong. Halo M_galu Heller, apa ini? Galu ya. Halo Galu. Hai, kok mirip Katrina sih kak? Iya, kan kita bersaudara. Gak kuliah, step udah selesai. Hari ini libur kuliahnya. Konnichiwa. Step kangen gak? Aku kangen dong. Konnichiwa. Di Jepang jam berapa? Beda 2 jam kok. Jadi jam 2 siang di sini. Dan aku baru mandi, baru selesai hair dryer rambut, ngeringin rambut. Di Jepang tanggal merah apa? Golden Week. Jadi hari ini, besok nggak Golden Week, besok hari biasa. Terus Sabtu Minggu kan libur. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kamis ya nggak sih? Enggak ya? Aku nggak tahu deh. Pokoknya ada Kodomo no Hi. Kodomo no Hi itu hari anak. Terus ada Midori no Hi. Midori no Hi itu hari hijau. Hijau tuh maksudnya hari untuk pohon gitu, untuk hutan gitu. Terus ada hari apa lagi gitu, aku lupa. Gitu deh pokoknya. Stevie semester berapa? Aku semester 1. Baru mulai nih, masih fresh. Hai Stevie, sehat-sehat ya. Amin, makasih. Kamu juga ya. Terus aku mau catokan dulu deh, biar kalian riwah gak sih ngeliatnya rambut aku kayak gini. Rambut aku tuh aneh, kayak keriting enggak, lurus juga enggak, tapi ngembang, tapi kadang juga ngimpes. Kayak aneh deh pokoknya, gak ngerti aku tuh. Jadi aku catok dulu deh dikit biar kalian enak juga ya. Aku pakai salon sejuta umat di Jepang. Namanya Salonia. Kebalik ya. Salonia. Ini bagus sih. Terus harganya juga lumayan terjangkau dibandingkan catokan yang lain. Dan aku pakai ini. Terus satu ada yang aku tinggal di Indonesia buat Catherine. Yang sama aku punya ini. Yang ini tuh buat curly, bentuknya bulat gitu loh, jadi dia tuh. Kalau yang aku tinggal di Indonesia yang aku kasih buat Atina itu, jadi dia bulat gitu tapi bisa ngebuka, jadi dia 2 in 1 gitu loh. Steph nggak mau bikin showroom. Aku tuh malu, kan udah bukan idol kan. Jadi kadang-kadang kalau lagi pengen live gitu, paling aku live di Instagram aja. Mungkin nanti kalau moodnya terpanggil. Kak, apa kabar? Baik. Konnichiwa. Sapa aku bang. Halo Dian. Sapa aku dong. Halo Syahira Rahma. Halo Syahira. Pokoknya oke, ini udah hijau. Kadang-kadang tuh aku males kalau pakai oil gitu. Tapi aku justru kayak kebalik gitu loh, pakai oil rambut tuh aku pakai setelah catokan.
Fix Steffi demen biru Tosca. Iya, aku suka banget warna biru. Sebenarnya anything sih, apapun yang warnanya biru. Ini kalau kamar ini sebenarnya terinspirasi dari Tiffany Blue. Buat kalian yang tahu warna Tiffany Blue, nah itu inspirasinya. Nih, ini Tiffany semua nih. tapi nggak semuanya Tiffany kok. Box-boxnya doang aku pajang-pajang. Terus aku beli ada satu box buat perhiasan besar, itu aku belinya di Amazon, bukan Tiffany beneran. Aku nggak punya uang sebanyak itu buat beli Tiffany. Terus kayak yang di atas ini nih, kayak jam, itu aku beli di IKEA. Terus di bawahnya itu tuh ada box kecil juga, itu juga bonus beli di Amazon. Di belakang itu ada kamera Polaroid, walaupun aku nggak pernah pakai, tapi warnanya lucu jadi buat pajangan gitu. Kenapa aku pilih warna biru sebagai tema dekorasi kamar, kayak sampai curtainnya warna biru. Terus sebenarnya spray aku warnanya biru, tapi karena ganti ke musim dingin, aku ganti yang lebih tebal jadi warna putih. Kenapa? Karena cuman sekarang aja gak sih bisa ada truk. Dengar nggak suara truk? Itu truk sampah di Jepang tuh kayak gitu tuh bunyinya, kayak truk es krim ya. Jangan tertipu. Kenapa aku tuh ini sih loncat-loncat ngomongnya, soalnya cuma sekarang aja nggak sih bisa punya kamar dengan tema dekorasi warna-warna pastel gitu. Kayak nanti kalau misalnya udah dewasa gitu ya, udah berkeluarga gitu, punya anak, pasti warnanya kayak yang lebih natural, calm tone gitu nggak sih? Ya gitu deh pokoknya. Gak ada minat rambut pendek, Steph? Nggak kak, aku tuh nggak pede kalau rambutnya pendek. Sebab aku sebenarnya sempat kepikiran sih pengen rambut pendek banget kayak cowok, yang benar-benar pendek banget ya, bukan yang disisain sebahu gitu, pendek banget kayak cowok gitu. Tapi nggak berani yang pertama. Terus tapi pengen gak sih kayak dalam hidup satu kali aja gitu, pengen gitu rambutnya pendek gitu. Terus apa lagi ya, oh ini leher aku tuh panjang. Kalau misalnya di atas bahu kayak gini tuh kayak jatuhnya aneh gitu. Gak tau sih, aku sebenarnya juga gak pernah coba, tapi kayak orang-orang di sekitar aku yang kalau misalnya aku tanya, kalau gue rambut pendek gimana, rambutnya bener-bener pendek ya, yang kayak segini deh, bob gini, atau kayak cowok gitu, enggak, kayaknya aneh deh lo Steph gitu. Terus kayak aku punya double chin, jadi gak tau deh, kayak gak pede. Semoga ya kalau sudah mengumpulkan keberanian, aku mau rambut pendek. Itu rambut merah karena kepanasan, bukan dikira aku main layangan kali di sini. Enggak, ini aku cat kok. Yaudah, pas udah ke Jepang aja sekalian foto. Justru kalau leher panjang bagus rambut pendek. Iya gak sih? Aku juga awalnya pikir kayak, ya kan, kayak model-model runway gitu kan, kadang suka rambutnya ekstrim pendek gitu, tapi kan lehernya panjang gitu. Tapi nggak tahu, kayak orang di sekitar aku kayak, nggak Steph, kayaknya emang ciri khas lo rambut panjang lo itu gitu. Ya udah jadinya gitu deh. Aku belum lihat yang atas komennya. Kak Steffi jurusan apa? Aku jurusan Nihongo Business, itu bisnis bahasa Jepang. Ya bisnis. Tapi pakai bahasa Jepang aja bedanya gitu. Ini tinggal di apartemen, iya. Nail artnya lucu banget, terima kasih. Tapi ini terlalu panjang kukunya karena jadi ceritanya berapa minggu lalu ya? Udah lama, udah 3 minggu yang lalu kali. Aku foto pakai kimono untuk acara kedewasaan di sini waktu umur 20 tahun gitu. Terus aku so ide gitu. Biasanya kan aku nggak pernah panjang-panjang banget kan kukunya.
Tapi aku so ide kayak bagus sekali ya di foto kalau kukunya panjang-panjang gitu. Coba pakai hair clip gitu biar kelihatan dulu gambaran. Iya gak sih? Aku tapi sama sih kayak waktu itu, apa aku beli wig ya? Tahu yang wig ya, beneran wig, bukan hair clip, wig gitu. Terus pengen coba aja gitu buat apa kayak photoshoot kayak apa gitu. Terus pengen biar pengen tahu ya, siapa tahu kan jatuh cinta beneran terus potong. Karena ini tuh udah toxic banget rambut ini. Karena aku suka cat kan, aku cat tiap bulan. Padahal juga warnanya juga nggak yang terang-terang banget gitu, tapi kan rusak tetep kan, karena aku warnanya tuh coklat. Terus catok nggak setiap hari sih, karena aku kalau di sini keramas nggak bisa setiap hari, 2 hari sekali gitu. Jadi catok tuh 2 hari sekali, tapi tetap aja rusak. Pengen rambutnya pendekin aja semuanya gitu. Oh, kok wig rambut pendek? Iya, wig rambut pendek. Iya gak sih? Kan biar tahu kan. Oh, kira-kira tuh aku kayak gini gitu kan. Udah deh. Tuh kan, aku juga kalau nyatok ngasal. Kayak ya udah, yang penting kelihatannya rapi, nggak ngembang-ngembang banget gitu. Terus udah gitu. Kalau kebanyakan juga ntar rusak rambutnya. Oke, terus aku pakai oil. Ini awet banget oilnya. Aku dikasih mama homestay aku pas aku pertama kali ke Jepang, which is itu 1,5 tahun yang lalu ya. Tapi emang kadang-kadang aku suka lupa pakai sih, kayak kelewat aja gitu kalau lagi buru-buru. Cuman nggak nyampe setengah, belum setengah lah ya. Terus aneh deh kalau misalnya kita orang Indonesia, cewek-ceweknya suka rambut yang bervolume gitu ya, bervolume, ada volumenya lah pokoknya. Kayak banyak orang tuh dikeriting permanen, cewek-cewek ya, bahkan kalau itu disasak gitu ya, atau dikepang semalaman biar ada volumenya. Tapi kalau misalnya di sini aneh deh, kalau di sini maunya rambutnya itu ngimpes, terus kayak model kayak basah-basah gitu, ngerti gak sih? Jadi poninya juga kayak basah-basah gitu di sini orang-orangnya gitu pokoknya. Jadi aneh, aku suka aneh sama orang di sini, suka rambutnya ngimpes pokoknya. Kemarin Atin JKT48 versus lucu deh. Oh iya ya, sekarang kan udah Ramadan, maksudnya bulan Ramadan ya, jadi JKT juga ngadainnya bukan teater versus ya jadinya ya, kayak lepek gitu. Iya, kayak lepek gitu, kayak mereka tuh ngomongnya kayak sara-sara gitu. Sara-sara tuh apa ya, halus srut gitu loh, srut gitu kan, aneh ya. Beda culture, beda selera. Iya bener banget. Kalau misalnya di Indonesia mah nggak usah sengaja digituin juga, ntar tunggu jam 3 sore juga udah lepek. Lepek dengan sendirinya nggak sih? Kak, kegiatan hari ini apa aja? Nggak ada. Tapi malam aku mau makan sama teman aku karena aku gabut. So aku kesepian. Jadi aku minta teman aku nanti sore kalau dia selesai kerjaan, dia kabarin aku mau makan bareng aku. Capek sendirian. Yuk yang mau tanya silakan. Kita ngobrol-ngobrol. Terus aku mau pakai skincare. Kalau pakai skincare kenapa dicopot, Stevie, rollnya? Kan repong. Puasa nggak, Kak? Aduh, mohon maaf nih, aku non muslim. Tapi teman aku mau cerita deh. Aku baru dapet teman baru di sekolah. Dia muslim, tapi memang dari lahir itu tuh di Jepang. Ini aku pakai segitu essence. Terus dia puasa kan, tapi kan aku jadi nggak enak ya, karena teman-teman aku yang sekarang ya, yang tahun ini kan banyak yang udah pulang ya ke Indonesia. Yang tahun ini tuh kebanyakan non muslim. Jadi kayak kalau misalnya kayak mau makan siang gitu,
ya santai aja gitu kan, tapi kan dia puasa ya, aku kan nggak enak ya. Terus aku kayak gimana ya, akhirnya aku ikutan puasa bukan puasa sih, kayak puasa setengah hari gitu. Jadi pas ada dia gitu aku nggak makan, jadinya enggak, dia nggak usah, itu kan diet ya. Jadi aku nggak makan siang, pulang ke rumah baru makan malam gitu. Itu hitung puasa nggak sih? Enggak ya. Puasa, tapi kan aku nggak makan pagi biasanya gitu. Jadi kayak makan sehari sekali aja gitu. Tapi kok nggak kurus-kurus gitu. Pulang ke Indo setiap berapa tahun kak? Gara-gara corona aku nggak bisa pulang sih sebenarnya. Padahal tahun lalu tuh aku pulang udah 2 kali, setahun 2 kali gitu. Tapi ya gimana, nggak bisa. Tapi semoga ya aku liburan musim gugur itu kan agak panjang. Aku ada rencana sih mau pulang ke Indonesia, semoga ya. Soalnya libur aku tuh nggak nyampe 1 bulan. Aneh ya, aneh kan, kuliah aku tuh nggak nyampe 1 bulan. Jadi kayak hampir 4 minggu gitu deh. Tapi kan kalau misalnya pergi ke luar negeri udah bisa sih sebenarnya balik, tapi harus karantina. Dan di sini karantinanya harus 2 minggu, 14 hari. Di Indonesia tuh kalau nggak salah 5 hari ya. 5 hari di hotel, terus lanjutin di rumah gitu boleh kalau nggak salah. Teman aku pas bulan lalu tuh pada pulang, kalau nggak salah kayak gitu, apa boleh karantin di rumah gitu, aku lupa. Jadi nggak begitu masalah kan. Kalau misalnya di Indonesia karantin di rumah juga ada keluarga gitu ya, nggak sepi lah maksudnya gitu. Tapi kalau misalnya di sini tambah 14 hari nggak boleh kemana-mana, itu apa ya, malah kayak sayang gak sih kayak pulang ke Indonesia, tiketnya mahal, tapi di Indonesia juga cuman bisa seminggu terus balik lagi ke sini. Walaupun kangen banget sih sebenarnya gitu, itu pun seminggu mungkin nggak keluar rumah gitu, keluar rumahnya cuma sehari 2 hari gitu. Jadi aku kayak masih berpikir semoga ya kalau sudah selesai perkoronaan ini. Oke, aku baca lagi. Kakak agamanya apa? Halo apa sih? Gara-gara aku baca yang bawahnya lagi. Agamanya apa? Aku Katolik. Masih lanjut kuliah di Jepangnya? Iya. Kapan bikin video lagi sama Jerome? Iya, ntar tunggu diajak. Terus aku masih lanjut. Aku pakai ini. Bacanya aku nggak bisa. Chanel apa nih? Hydration, protection, eclat. Bener gak sih? Gak tahu. Pokoknya ini biar nggak kering deh, kayak gel gitu tapi dia. Terus dingin gitu. Asli kota mana, Steph? Seperti yang tadi aku bilang, aku adalah anak campur-campur. Tapi aku dominan Jawa dan lahir dan besar di Jakarta, itu aja. Kalau misalnya diceritain keturunan aku apa aja tuh pasti panjang ya ceritainnya ya. Kalau dari papa itu gimana jelasinnya, nenek itu orang Jawa Tengah, kakek itu tuh Chinese Jawa Timur gitu. Jadi ya Jawa lah ya, tapi tuh emang papaku tuh ada sedikit Chinese-nya gitu, fitur mukanya gitu, tapi orang Jawa plek. Terus kalau mama itu kakek itu jadi papahnya mama ya, papahnya mama itu Madura Belanda. Jadi aneh deh, jadi opa buyut aku tuh orang Madura yang kulitnya tuh coklat gitu ya. Terus ketemu sama oma buyut aku orang Belanda, asli Belanda, ketemu jadi Belanda. Terus jadi opah aku itu, kakek aku anaknya itu mukanya bule tapi kulitnya coklat gitu, aneh kan? Iya, abis itu omah nenek itu orang Jawa Tengah gitu, jadilah mama
mama sama papa, jadilah Steffi gitu. Tapi aku bingung banget kenapa banyak orang yang bilang aku orang Manado gitu. Manado ya, orang Manado, turunan Manado ya? Enggak ada sama sekali. Nihonjin desu. Nihongo hanasemasu ka? Hanasemasu yo. Konnichiwa. Hai Steffi, apa kabar? Baik. Tapi apa kabar? Iso ngomong Jora? Iso. Sikit. Bener gak sih? Dikit bisa. Ngerti? Gitu deh pokoknya. Aku pikirnya orang Sumatera. Wow, jauh banget. Enggak. Kemarin Dek Stewi beli produk Loccitane itu apa? Oh, ini ya maksudnya. Tada, belum aku pakai. Sebenarnya hadiah sih Loccitane itu. Jadi ini sama satu set gitu. Belum aku pakai dong. Diem aja ya. Hadiah soalnya dan belum aku pakai. Mana sih satu lagi? Oh, dalam sini nih kayaknya. Gak mirip orang Manado, mirip orang Palembang. Wow, berarti aku saudaranya Anin dong. Serius loh, kemana ya? Oh, dalam tas kayaknya. Aku sengaja hand cream pokoknya satu lagi. Gitu. Itu untuk lembab karena kulit aku kering banget. Satu. Yang kedua, aku masih punya ini L'Occitane juga hand cream dan belum habis-habis. Ya marahin aja Steffi. Marahin Steffi. Dipakai. Kalau punya kosmetik tuh dipakai gitu. Marahin. Sering berantem gak sama Catherine? Enggak. Dulu pas kecil. Kalaupun berantem juga berantem yang gimana sih? Yang kecil-kecil aja. Gak pernah berantem kita tuh. Aneh kan? Blasterannya banyak dong. Iya. Nani go hanashite iru no desu ka? Indonesia go desu. Demo tadashi no Indonesia go janai desu. Chotto casual na Indonesia go. Suka cowok Indo apa Jepang? Wow, pertanyaan yang sangat amat sulit. Gimana ya? Suka dua-duanya. Kayak tergantung orangnya gak sih? Kayak bahkan ya, jangankan cowok, cewek deh, maksudnya temen ya. Bukannya pacar ya, temen deh. Misalnya nih aku kan punya teman orang Jepang sama orang Indonesia. Aku pasti misalnya ada waktunya aku lagi sering main sama orang-orang Jepang, ngomongnya bahasa Jepang, terus jokesnya, bercandaannya juga orang Jepang banget gitu kan. Terus udah lama nih nggak main sama orang Indonesia, sekalinya main sama orang Indonesia, itu tuh seru ya sama orang Indonesia. Aku kayaknya mau sama orang Indonesia terus aja deh. Tapi ntar gitu kalau misalnya udah lama nggak ngobrol sama orang Jepang tuh kocak ya, kayak ngomongnya tuh aneh ya, gini kayak gitu. Jadi aneh nggak sih? Aneh, iya aku tahu, aku juga merasa aneh kok diri aku tuh. Yang penting suka cowok, iya. Alhamdulillah suka cowok. Kak Steffi nyanyi dong. Nyanyi apa? Kamu mau request lagu apa? Dan yang susah-susah ya, yang aku tahu aja. Umur kakak berapa? Tahun ini aku 21 tahun. Ya aku selain muda kan, masih kayak anak SMP kan. Iya Steffi gituin aja. Iya Steffi, iya gitu. Nyatok yuk. Aku tuh kalau lagi mumpung kayak gini tuh baru rajin. Kalau misalnya kalian nanya nih sama temen aku yang di sekolah, Steffi setiap kali hari ke sekolah kayak gimana dandanannya? Gak dandan. Gak pernah dandan, aku males. Sampai kadang tuh tau gak, temen aku ada yang pernah nanya gini kayak, kamu tuh dulunya beneran member JKT gak sih? Kok kayaknya kamu males banget dandan deh. Iya, karena aku udah muak.
Udah muak nggak sih ya, setiap hari dulu teater kan makeup, ya sekarang ya udah gitu, apalagi pakai masker, ya nggak sih ciwi-ciwi. Kita sambil ngobrol sambil nyatuk. Dede Evan nonton nih. Hai Dede Evan. Dede Evan itu jadi ada tante aku nih nonton. Hai Tante Ebi sama anaknya, namanya Evan. Umurnya berapa sih, 1 tahun ya? Apa 2 tahun sih? 1 tahun kalau nggak salah. Tapi udah pinter banget, udah pinter, makannya banyak. Terus dia itu kalau secara umur pasti kalian pikir aku adalah tantenya Evan, tapi aku itu adalah kakak sepupunya Evan. Tapi berasa tante ya, jadi aku suruh dia panggil Onti aja. Nyanyi lagu Jepang dong sedikit yang saikin utateru kyoku kashu kyoku utate hoshi. Katanya, jadi tolong dong nyanyi lagu Jepang yang akhir-akhir ini lagi dinyanyiin gitu. Tapi kalau aku nyanyi kalian jangan kabur ya. Terus kayak, aduh apaan sih ini, live apa ini gitu kan. Ini lagu apa ya? Kalian taunya lagu apa? Lagu Jepang. Lagunya apa ya? Gemukan ya sekarang, iya kan udah juga joget lagi. Gak apa-apa, yang penting sehat. Lagu ini aja deh, lagu Sejuta Umat. Lagu Pretender lagunya Higenan. Goodbye kimi no unmei no ito wa boku janai, tsurai kedo inabenai, demo hanare gatai no sa. Sono kami ni, pas banget nih aku lagi megang rambut. Sono kami ni fureta dake de taiyai yai demo amai na yai ya goodbye, sore ja boku ni totte kimi wa nani. Oh ada Kadela, hai Kadela, curly-nya bagus, makasih. Ini aku pakai catokan Salonia namanya. Nyanyi lagu JKT dong. Oh, aku tahu nggak, akhir-akhir ini aku kayak suka kesetel sendiri gitu loh lagu Rhapsody di kepala aku. Aneh nggak? Kasih andai anganku bersuara, biarkan apa ya? Tapi aku nggak tahu liriknya. Jangan bully aku ya. Aku nggak tahu lirik pastinya. Cuman tahu apa namanya, melodinya. Dijual nggak di Indo? Kayaknya enggak deh kak, tapi bisa titip. Biasanya banyak yang just tip kak. Jadi biasanya dijual di Don Quixote, di mana-mana sih ini dijual sih sebenarnya di Jepang. Just tip aja kak. Kalau setahu aku nggak dijual deh kayaknya. Tapi ini bagus, natural banget kak. Terus aku rekomennya kak yang 2-in-1, jadi bisa apa, yang lurus sama ada yang bulat gitu. Uta jozu yo, issho ni utaitai. Arigatou. Ne, issho ni to. Kapan Steffi collab bareng Kak Erika lagi? Nanti ya, ditunggu ya, karena sekarang di Jepang nih lagi mulai Kinkyuji Taisengen. Kinkyuji Taisengen yuri moto yurui ka, kayak semacam PSBB lagi gitu. Karena di Osaka lagi parah banget sekarang. Jadi kayak sekarang nih Golden Week, kayak lebarannya orang Jepang gitu, nggak boleh pada pulang, nggak boleh pada mudik, tapi tetap aja ada tuh. Makanya kayak aku juga sebenarnya di rumah aja, sama nanti nih ke homestay paling. Kalau udah bosen di rumah aja. Kalian juga ya, stay at home please, kalau nggak ada kepentingan apapun. Zodiaknya Virgo bukan? Bukan, aku Scorpio. Yes, aku cewek Scorpio. Coba
fakta tentang cewek Scorpio. Aku kan jarang nih lihat-lihat horoskop. Coba kasih aku fakta-fakta atau kayak biasanya cewek Scorpio tuh gimana gitu. Coba, aku nggak tahu soalnya. Tapi aku dulu suka sering denger Anin tuh dulu sama Cidesi, suka banget tuh horoskop. Apa ya dia bilang? Kayak kalau Pisces tuh orangnya sensitif. Pak Capricorn ya? Enggak sorry. Capricorn tuh orangnya sensitif. Terus kalau Pisces tuh genit katanya ya. Terus Libra itu orangnya bimbang gitu. Emang iya bener? Bener gak sih? Aku juga kena COVID, oh my god. Udah 10 hari isolasi di RS. Ya ampun, kamu cepat sembuh ya. Pasti sembuh kok. Pasti sembuh. Ayo optimis. Tuh, rambut aku tuh memang penipuan deh. Kayak kelihatannya tebel kan karena ngembang. Padahal sebenarnya tipis. Kayak ini aja nih udah setengah, udah mau selesai nih. Setengah rambut. Scorpio itu random banget. Iya gak sih? Oh iya, aku random banget ya. Boleh. Nah, soalnya iya kali, mungkin. Bener kak, Libra bimbang. Iya bimbang kan katanya. Tapi adik aku yang cowok, dia Libra. Libranya Libra banget tuh gimana. Tapi aku gak pernah pikir dia bimbang. Hah, jahat banget. Cewek Libra nyebelin, contohnya Kanadila. WKWK jahat banget. Kanadila tuh gak nyebelin tahu. Kanadila tuh lucu. Oh ada Andrew. Ada adik aku nih. Nih ya guys, tolong ya di follow nih. Nicholas Andrew 19. Ini adik aku. Ganteng. Made in Indonesia. Kalau cowok Libra katanya ganteng ya kak. Gimana ya, kalau playboy sih nggak mau ya. Kalau fuckboy. Hah? Kak, ada rencana nggak bikin album solo dan lagu-lagu solo? Aku suka nyanyi, aku suka cover. Tapi aku nggak pernah kepikiran jadi penyanyi yang kayak gitu. Kalau misalnya ada kesempatannya, mau sih. Tapi aku kan orangnya suka insecure kadang. Yang sensitif itu Aquarius. Mana nih Aquarius? Ayo, siapa nih yang Aquarius di sini? Collab bareng Catherine Steph, nggak bisa, dia sibuk. Kayak kasihan deh. Tadi kan aku telepon mama aku kan. Terus ada si Catherine. Kasihan dia, hari ini juga kegiatan. Biarin deh. Bentar. Kemana? Oh iya. Gak mau daftar member AKB48 Steph. Enggak, umurnya udah gak bisa sayangku. Kakak punya teman yang zodiaknya Leo nggak kak? Gimana pendapat kakak? Mama aku zodiaknya Leo, sionya macan. Udah abis deh. Catherine Leo kan? Iya Catherine Leo. Leo itu apa ya? Galak. Terus apakah nama gue? Apakah nama mama aku ya jadi galak ya? Enggak sih, tapi enggak, maksudnya gimana ya, nggak tahu, aku tuh nggak pintar menilai orang. Jangan tanya aku deh. takut salah. Ya aku berzodiak Leo. Hai Leo. Kan tinggal di Jepang sendiri. Iya, sekarang mah sendiri. Dulu homestay, ada keluarga sama keluarga Jepang gitu. Sekarang mah sendiri. Bener bapak gue galak ya kan? Orang Leo galak nggak sih? Tapi kadang-kadang Leo tuh suka drama, nggak drama juga sih, kayak apa ya? Kadang-kadang suka kayak sedih sendiri gitu. Tiba-tiba galak, tiba-tiba kayak sedih sendiri, melo sendiri. Leo itu cerewet, iya cerewet. Leo itu nyeruduk kayak kuda. Kita lagi ngomongin manusia ya, tolong. Member Gen 3 yang dikangenin sama Stevie. Aku kangen semuanya, nggak bisa pilih salah satu. Kak Stevie boleh nanya nggak? Tapi dijawab. Iya boleh. Tanya.
Tanya apa? Aquarius hadir kah? Halo Aquarius. Makasih udah ditanggepin, sama-sama. Halo Capricorn. Leo nggak galak, nggak cerewet, tapi baik. Iya, tapi sebenarnya dia baik. Leo tuh baik. Kayak mamaku tuh galak, kayak ngomongnya tuh kenceng. Maksudnya kenceng tuh apa ya, kayak gitu. Tapi maksudnya baik gitu. Ya nggak sih? Panikan. Oh iya tuh, mamaku juga tuh kadang suka panikan tuh. Apa karena emang ibu-ibu ya? Tapi aku juga kadang suka panikan. Hari ini kelihatannya showroom rumah Uma. Tuh teman-teman jangan lupa nonton ya showroom rumah Uma. Dah tuh udah aku promosiin. Gitu kan. Jangan lupa nonton showroom rumah Uma. Kak Atin homeschooling. Nggak boleh dong aku jawab pertanyaan itu. Kasihan nanti ya. Jangan ya. Ya tapi homeschooling. Tapi namanya nggak boleh kasih tahu ya. Nanti kasihan Atinanya. Yang lain coba, tanya yang lain coba. Parah banget Stevie ngomongin mama. Enggak ngomongin mama sendiri. Kita kan ngomonginnya yang baik-baik. Pernah diinjak Gaby? Pernah. Kak Gaby kan? Kak Gaby tim J generasi 1 pernah. Semuanya pernah kok pasti. Oh aku juga mau homeschooling rencananya. Cari aja kalau kayak gitu homeschooling yang di dekat rumah kamu. Sekarang homeschooling udah banyak kok. Apalagi sekarang corona pasti banyaknya yang online. Bisa kok konsultasi aja dulu. Cari di Google pasti langsung ketemu deh. Ada banyak soalnya. Tergantung kamu tinggalnya di kota apa. Stevie Indonesianya asal mana? Wow, ini udah pertanyaan ketiga kali. Aku jelasin lagi ya. Kalian jangan bosan ya. Aku campur-campur tapi dominan Jawa. Kak Steph nyanyi dong JKT48 Heavy Rotation. I want you. Tapi JKT terkenal loh di Jepang. Gak cuma di Jepang, teman-teman aku yang jadi kan di kuliah aku banyak kan orang asing kan, kayak orang Thailand, orang Vietnam, orang Taiwan, Cina, orang lagi sih French, Prancis kan. Terus bocor nih, ada nih dari teman aku si Stevie itu dulunya idol JKT48 gitu. Terus mereka semuanya tahu loh. Terus mereka nyanyinya lagu Aita Kata sama I Want You Heavy Rotation. Terus aku, wow kalian ternyata tahu ya gitu. Sumpah aku terharu. Kan nggak ada campuran Jepangnya ya? Nggak ada. Aku mau tapi nggak ada. Gimana dong? Kangen Kak Gaby nggak? Kak kangen lah. Aku tuh kangen sama orang, semuanya aku kangenin. Tuh aku gitu tuh kalau nyatok ya. Awalnya semangat, lama-lama males. Kayak udah sampai tengah-tengah tuh kayak, saya udah setengah nih, ih bagus yang ini. Sini aduh mager banget. Ya pun jadi cewek. Beban untuk selalu cantik. Setuju banget, teman Jepangku juga bilang JKT48 lebih terkenal. Iya, makanya. Kalau sekarang di Jepang tuh 46 sih gila lagi hits banget. Kayak semua sampai biasanya kan kalau grup-grup idol cewek kan banyak kan fansnya cowok ya. Ini sampai cewek-ceweknya juga pada fans gitu, pada fans, pada tahu lah gitu kayak teman-teman aku yang orang Jepang. Ya aku tahu si ini gitu 46 kan. Ya malah aku lebih nggak tahu, aku lebih tahu 48 kan. Malah aku nggak tahu gitu.
Gaun waktu graduate di JKT48 masih disimpan, alasannya apa? Enggak aku simpan sih, itu aku soalnya rental waktu itu karena aku buru-buru banget waktu itu. Buat kalian yang tahu, dulu aku naik tim 1 bulan, habis itu langsung graduate gitu. Jadi waktu itu untuk nyari gaun, mau bikin pun, misalnya nih mau bikin, aku sempat kepikiran apa bikin aja ya atau beli aja ya gitu. Tapi nggak ada yang cocok, terus juga waktunya nggak sempet, dan aku mikir kayak aku ke Jepang nih, itu gaun mau aku taruh mana, sebab aku ada ini gaun dulu Sweet Seventeen sebenarnya, tapi warnanya gold, aku nggak mau warna gold gitu, aku maunya warna biru gitu kan. Ya udah ke ngelihat di Instagram, nyari kayak rental gaun, rental evening dress gitu, ketemu itu terus jatuh cinta, ya udah ini aja deh gitu. Bisa buat kalian yang mau prom, graduate misalnya sekolah ada acara prom gitu, tapi sekarang lagi itu ya, lagi PSBB ya, nggak ada ya. Atau misalnya lah ntar lah suatu saat kapan, atau misalnya datang ke nikahan siapa, kalau males beli baju, coba aja deh rental gitu. Jadi aku rental itu mending gaunnya disimpen kah buat nikahannya Kak Step. Tapi kan itu warnanya biru, kalau aku nikahan aku pasti pilih warna putih, ya nggak sih? Kan kayak itu kan one moment in your lifetime gitu, kayak in your life, kayak satu kali seumur hidup gitu, pasti maunya pilihnya warna putih ya dong. Back to apa sih namanya, tahu nggak keriting sih, sebel. Wow, ada orang Thailand. Sarika. Oh iya, ini kan dimatiin pansarannya, nggak keriting. Sarika. Aku tau nggak, temen aku lagi deket sama ada orang Thailand, temen aku nih baru. Tenang aja, dia dia ini kok agak cong, bukan cowok. Terus aku bilang, ajarin aku dong bahasa Thailand gitu, terus aku diajarin dong. Tapi susah banget sih memang. Makeup yuk, aku gabut soalnya. Yuk sambil nanya-nanya yuk. Warna kesukaan kakak apa? Aku suka semua warna sesungguhnya. I like every color. Tapi mungkin yang sekarang lagi suka warna biru. Gak takut kena corona di Jepang? Takut lah, masa gak takut? Emang kamu gak takut? Terus aku mau pakai lipstick. Aku mau cerita deh, aku kan beli lipstick MAC, lipstick MAC. Terus beli lip gloss sama lipstick yang matte kayak gini nih. Ternyata kalian lihat ya, ini warnanya kayak gimana, parah banget. Kan awalnya, jadi kan karena corona nggak boleh dicobain di bibir gitu loh, cuman boleh di swipe di tangan. Sedangkan di tangan mbaknya itu kan banyak orang Jepang ya, tangannya tuh putih gitu ya, kulit orang Jepang tuh kan putih gitu ya. Di tangan banyak kayaknya bagus banget gitu kan, udah deh mbak, saya mau yang ini gitu. Begitu sampai rumah aku kayak bencong dong, karena warnanya tuh apa sih, neon, pink neon. Ini mau aku kasih Catherine, jangan bilang ya. Ini beli nih buat Catherine nih, isinya makeup semua nih. Aku tuh diporotin mulu sama Catherine. Kalau di sini gini, dia suka gini, lain aku, kak ini keluar nih di Jepang, aku nitip ya, nanti aku transfer. Nggak tahu, nitip aja dulu, nah transfernya ntar. Emang dasar gitu. Ntar deh, ini kalau udah kekumpul semuanya barang-barangnya, aku paling kirim ke Indonesia gitu. Terus ini aku pakai MAC yang lip gloss karena bibir aku kering. Mau ngapain kak? Mau makeup?
Yuk nanya lagi yuk. Aku gabut nih. Sekolah bahasa Jepangnya kan udah graduate. Sekarang lanjut kuliah kah? Yes, aku lanjut kuliah. Tapi sumpah ya, aku curhat ya, susah banget kuliahnya. Kayak lebay banget. Parah. Kayak sekolah aku paling lebay nih. Tugasnya tuh bener-bener banyak. Setiap hari tuh tes. Terus awalnya kan aku bingung ya. Dan lebih parahnya lagi gini, kalau misalnya tes hasilnya jelek, remedialnya jelek, remedial lagi. Terus sampai 2 atau 3 kali. Aku baru remedial sekali aku udah kapok. Soalnya aku males kan kalau remedial itu, karena buang waktu. Jadi misalnya nih udah selesai kelasnya, oh yang kemarin ujiannya di bawah KKM ke lantai 4 ya gitu. Jadi kayak buang-buang waktu gitu, gak suka. Kayak aku jadi rajin belajar. Sebenarnya bukan rajin belajar sih, kayak lebih, jadi kalau misalnya kuliah di Jepang tuh setiap jam tuh ada istirahat 10 menit. Kayak SMA di Indonesia gitu, ada istirahat 10 menit gitu. Nah setiap istirahat 10 menit tuh aku pasti ngerjain PR, atau enggak aku review aja gitu. Kayak misalnya nih besok ada ujian kanji, aku udah duluan gitu loh, kayak ini cara bacanya gimana tuh aku tulis dulu gitu loh. Gitu deh pokoknya, mumpung otak itu masih kayak dalam mode belajar gitu kan. Kalau di sekolah, kalau misalnya udah di rumah udah bye sih, pasti aku tidur siang. Bukan tidur siang sih, lebih tepatnya tidur sore. tidur aku selalu tidur bentar kalau pulang kuliah. Setelah lulus kuliah tahun ini, aku rencananya ikut Mombu Kagakusho tahun depan. Doa ini, amin, semoga lancar ya. Pasti bisa kok kalau semangat. Sebenarnya apa ya, kayak kemarin kan kayak gurunya juga cerita gitu kan soal apa sih namanya, sebenarnya yang diterima kayak di kuliah aku pun kan, jadi kuliah yang aku ini tuh agak kibishi tapi agak ketat gitu ya. Dia tuh ngeliatnya tuh bukan dari kemampuan kita bisa bahasa Jepangnya seberapa, ya itu juga dilihat sih, cuman kayak pas interviewnya itu loh, kayak nentuin banget. Kalau misalnya kayak kelihatan kamu semangat nih, ya saya semangat nih, saya mau gitu, mau belajar, saya tuh mau mau rajin gitu, kayak gitu pasti diterima. Ya sama sih di Jepang juga gitu. Aku pakai alis ini, aku udah cerita deh kayaknya, tau nggak? Aku jadi beli alis ini, sebelumnya beli alis ini Too Faced mahal kan. Terus aku kayak, aduh ini alis semahal ini, sebagus apa sih hasilnya, pengen tahu. Terus dia bau coklat gitu loh, ada bau coklat gitu. Too Faced tuh kan biasa kayak gitu kan, kayak bau peach, bau coklat, bau candy gitu, bau permen. Tapi emang enak sih baunya. Terus yaudah deh, aku mau mbak yang ini gitu kan. Terus udah gitu, ini tutupnya satu kemana? Oh enggak deh, enggak gitu kan. Terus mau deh yang ini gitu. Terus aku baru beli 3 hari, tiba-tiba aku lupa naruh di mana, kayak keselip gitu kan. Jadi kalian lihat ya, pouch aku ini 1, 2, masih ada 1 di sana. Jadi aku tuh suka asal naruh gitu loh, kayak taruh di tas ini gitu. Kayak misalnya nih mau pergi, oh ntar buat touch up makeup gitu, aku taruh gitu ya. Terus aku lupa naruh di mana, nggak punya alis gitu kan. Aduh gimana dong. Akhirnya aku beli di Plaza tuh kayak ya kayak apotek gitu ya, beli ini, harganya ini cuman 1.000 yen, jadi kayak cuma 150.000. Sedangkan biasanya makeup di Jepang tuh mahal loh. Ini tuh cuman nyampe 1.000 yen gak sih, pokoknya 100.000-an gitu. Terus yaudahlah nggak apa-apa deh, udah cepetan deh mau beli ini gitu, mau ngalis gitu kan. Ternyata ini jauh lebih bagus. Aku rekomen buat cewek-cewek kalau pergi ke Jepang, beli mereknya Excel, ini bagus. Terus bedanya lagi adalah jatuhin aja bentarnya. Bedanya adalah ini ujungnya kayak pensil, sedangkan yang ini ujungnya itu lebih lebar.
Bisa lihat gak sih? Ini kan lebar kan gitu. Ini jadi yang ini lebih natural. Kalian tuh bisa kayak gambar nggak gambar juga sih, lebih ngisi sih ya. Kalau ini, kalau kalian mau gambar rambutnya satu-satu itu pakai kayak macam eyeliner gitu. Kalau ini lebih precise. Apa tuh bahasa Indonesianya, lebih detail gitu ya. Okay. Kak, kalau jerawatan biasanya ngilanginnya pakai apa? Kamu harus pastikan yang pertama adalah kebersihan alat-alat makeup, atau misalnya kamu sendiri kalau kamu cowok, misalnya kamu cowok kan, cowok tuh kadang kan suka kayak beda kan sama cewek yang aduh skincarean, makeup, abis makeup ya pasti cuci muka gitu kan. Tapi kan kalau cowok kan kadang kan suka males ya, kayak gitulah ya, beda lah ya cewek sama cowok gitu. Pertama kamu harus pastiin itu dulu. Yang kedua abis itu ya, kalau misalnya ternyata masih tetap jerawatan kayak gitu, kamu harus tahu tipe kulit kamu. Kalau misalnya emang berminyak, ya berarti mungkin ada produk kamu yang gak cocok gitu, atau ganti produk khusus kulit berminyak atau kulit sensitif, kulit. Langsung hilang aja gitu dengan sendirinya. Ini lihat nih, kayak gini nih, kayak bukan jerawat, kayak bentol, tapi gimana gitu kan, ganggu, tapi pasti ada aja sih kayak gitu. Gak apa-apa, jerawat tuh kalau misalnya kalian bersih terus perlakukan dengan bener, jangan dipencet ya, jangan sampai infeksi gitu ya. Dia tuh cuman 2-3 hari juga hilang gitu. It doesn't define who you are, so don't worry. Step, saya minta saran warna rambut nih yang cocok untuk rambut saya yang ubanan. Tergantung, kamu maunya rambutnya terang atau gelap. Kalau misalnya mau warna terang, ya lebih gampang karena kan udah gak perlu highlight lagi ya gitu. Tapi kalau emang mau warna gelap, tapi kalau orang ubanan tuh gimana ya? Soalnya aku sendiri belum pernah ngalamin, cuman kayak papa aku gitu ya, kan dia udah ubanan ya, jadi tiap bulan, tiap 2 minggu sekali ya, apa tiap bulan sih, nggak inget, dia chat, rajin ngechat gitu. Barang-barang yang berhubungan dengan JKT48 dibawa ke Jepang, apa alasannya? Apa ya, barang-barang ada nggak ya? Ada nggak ya? Tapi pas aku kan, jadi kan pas aku pertama kali ke Jepang, aku kan dianterin ke bandara sama anak-anak akademi, sama generasi 3 juga, sama yang lain-lain juga, sama ada staff beberapa dateng. Mereka tuh kasih surat, sedih banget gak sih, kayak drama-drama gak sih? Tapi emang sesedih itu, kayak drama banget emang. Terus aku juga terharu banget kan, terus ngasih surat, ngasih kayak apa sih, kayak beberapa kayak yang handmade gitu loh, art handmade gitu. Itu aku bawa semuanya ke sini. Terus aku di pesawat aku baca, aku nangis udah kayak orang gila. Terus kayak semua orang tuh ngeliatin aku gitu. Untungnya kan ada mama papa aku kan waktu itu gitu. Ya gitu sih pokoknya. Selain itu apa ya, paling buku paling. Enggak deh, enggak ada juga buku. Enggak ada. Enggak ada. Apa ya? Semuanya aku, soalnya dulu itu aku kan pas ke Jepang itu kan awalnya aku homestay kan, tinggal di rumah orang, kayak enggak enak enggak sih kalau kayak bawa barang banyak-banyak gitu. Ya gitu aja sih. Bahas apa ini? Bahas
barang-barang yang berhubungan sama JKT yang dibawa ke Jepang. Nge-lag ya. Padahal di sini nggak ke pause loh. Hai Stevie Chan, halo Kak Rahmat. Ayo mau nanya apa lagi? Kamu tinggal sama siapa? Aku tinggal sendiri. Sekarang udah pindah ke apartemen sendiri. Iya. Stevie kriteria cowok ideal dari Jepang atau Indo? Apa ya? Apa ya? Kriteria cowok ideal yang kayak Arashi. Nggak tahu kan pasti Arashi. Arashi adalah boyband Jepang. Boyband Jepang tapi umurnya udah 40, jadi 38 gitu. Apa ya? Ada yang udah 40 juga. Tapi aku suka, soalnya mereka tuh tetap stay young gitu, kayak tetap muda. Terus aku sukanya tuh dia tuh kayak nggak, nih gue ganteng nih, gue ini nih, kayak gitu. Enggak, tapi mereka tuh yang kayak natural aja gitu, jadi diri dia sendiri, makanya keren gitu. Aku suka. Paling gitu sih. Kalau orang Indonesia, aku sukanya kalau cowok Indonesia, misalnya orang Indonesia sih lebih tepatnya, deket sama keluarga gitu. Kalau misalnya orang Jepang kan kayak lebih sendiri-sendiri, punya apa sih namanya, me time gitu. Kalau aku tuh nggak mau tuh kayak gitu, nggak mau, karena aku orangnya gampang sabishi tuh, kesepian. Makanya kan mama aku, adik aku selalu aku teror. Kalau aku gabut dikit, kalau aku libur dikit, aku teror, aku telepon. Hai, lagi apa? Di mana? Laporan, ayo cepat gitu. Kau kangen gak sama JKT48? Kangen dong, aku kangen. Aku kangen joget. Karena kayak kangen olahraga aja gitu. Kayaknya itu adalah satu-satunya olahraga yang tidak aku benci. Salfok sama jarinya lentik banget, boy. Seaja. Ya gitu sih. Ini aku pakai alisnya juga kayak ada dan tiada. Gitu. Kayak nggak nyentuh. Gatel hidungnya. Terus kenapa nggak joget TikTok atau apa gitu? Aku tuh pemalu orang. Jijik gak sih dengernya? Aku juga jijik. Steph, dance JKT yang paling susah apa menurut lo? Apa ya? Sebenarnya kayak Uza gitu susah ya, tapi karena mungkin dulu latihannya tuh per part, setiap part gitu ya, setiap bagian itu tuh misalnya sehari cuman belajar untuk 30 detik lagu ini, 30 detik bagian ini aja gitu. Besokannya lanjut lagi 20 detik bagian ini. Jadi karena sedetail itu, jadi kayak udah nempel di otak gitu loh, dan jadi nggak merasa kayak susah gitu. Malah kalau menurut aku yang gerakannya aneh gitu loh. Gerakannya aneh, tapi harus kelihatan bagus. Gimana caranya kayak kelihatan bagus? Nah itu paling susah. Pasti bingung ya. Oke, aku contohin pakai lagu ya. Misalnya lagu oh, apa? Saka Agari, lagunya yang berempat. Aduh, aku gak inget. Parah banget. Yang berempat yang pakai bajunya putih-putih. Medley Believe K3. Kalau Medley Believe K3 itu bukannya susah, tapi capek. Jadi harus pinter bagi-bagi powernya. Gak boleh semuanya di wow. Ya udah itu mah babak belur pasti selesainya gitu. Enroll, iya enroll itu susah. Susah nyangkut di otaknya. Susah juga gimana caranya kayak biar bagus aja gitu.
karena dia kan lebih wi lebih kayak gitu kan, lebih nggak jelas gitu. Jadi makanya kalau beda member, misalnya nih ada member satu backup nih lagu enroll, pasti beda gitu, nggak bisa sama gitu. Bisa sebenarnya kalau sama semua, tapi itu latihannya harus bareng-bareng, dan ya kayak Uza gitu, harus part ini 30 detik bener-bener dipakemin banget, baru kalau udah pakem baru lanjut lagi part ini. Tapi kan kalau misalnya backup atau ada orang masuk, kadang kan kayak mepet-mepet gitu kan, belajar sendiri gitu. Kamu Negix tuh susahnya tuh apa ya, nggak, tapi seru kok, beatnya enak cuman ya gitu-gitu tuh gitu kan, ada bagian Steph, siapa cowok lu sekarang? Member Arashi, Ninomiya, Kazunari. Tahu nggak tahu pasti. Tapi lu suka setlist apa, Steph? Apa ya? Aku suka Idol Mewake. Terus padahal kayak ini ya, kayak sirkus ya. Ada itu marching bandnya kan, ada ganti bajunya cepet banget, bawa alat-alatnya banyak, apa propertinya. Aku suka itu. Terus paling TWT sih itu kali ya. Apa karena mungkin aku ada di situ gitu kali ya pas setlist itu dibuat. Terus apa lagi ya? Yuk tanya yuk. Duh, gatel hidung aku, kenapa ya? Suka gitu. Pakai sunblock dari Shiseido SPF 50 plus PA plus. Padahal hari ini mendung, tapi aku gabut, jadi ya udah. TWT asik-asik lagi, iya. Aku kan belum bacain Mas Nino, iya aku suka Nino, suka banget. Aku lihat ya komennya atas. Kos Teri sama Atin beda berapa umurnya? Beda 6 tahun. Tapi aku dulu seneng banget loh pas Catherine baru lahir, karena aku karena udah bisa nginget, udah kelas 1 SD kelas 1 kan, soalnya aku inget banget tuh. Catherine lahir, mama pulang dari rumah sakit sama papa. Jadi kan kalau abis lahiran nginep dulu kan di rumah sakit berapa hari gitu kan, untuk lihat bayinya kenapa gitu kan. Terus itu aku nggak boleh, dari mama lahiran tuh aku nggak boleh tuh ikut mama ke rumah sakit nginep kan. Biasanya kan ada orang yang, atau nggak paling nggak jenguk deh gitu, nggak boleh karena sekolah yang pertama, yang kedua ribet kali ya anak-anak. Seingat aku nggak ikut mama, pokoknya pas lahiran aku nggak ada tuh memori itu tuh. Terus mama pulang bawa Atin digendong, terus itu kan sore jam 4 gitu ya. Itu aku sama Andrew saking excitednya teriak-teriak, terus semua tetangga dulu aku gedor-gedor pintunya, adik aku udah lahir, digedor-gedor lagi. Ada si ini nggak, teman aku nyariin, ada si A nggak, adik aku udah lahir. Ter ke apa gang sebelah lagi, adik aku udah lahir, ayo sini lihat gitu, lucu banget ya. Gitu. Jadi semua orang ngumpul, semua aku nggak tahu kan kalau misalnya aku manggilin teman-teman aku gitu. Gitu deh pokoknya. Stevie wa sotsugyou shita no ni mada gakkou itteru no. Ya, ima senmon gakkou kayotte imasu. Kocak ya, dulu aku pas kecil gitu, sesayang itu sama adik. Itu Andrew juga loh, jadi kita berdua udah, kamu sebelah sana ya, aku sebelah sini gitu. Lucu ya.
Konnichiwa. Halo. Semoga Koka gambar. Arigato. Tahan, gue gak bisa diem. Yaudah sih paling itu aja. Bentar lagi aku selesaiin deh live-nya. Ayo yang mau nanya. Shitsumon atara dozo. Mau sugu owari ni shimasu live ga. Yang mau tanya silahkan sekarang karena live-nya mau aku selesaikan. Ya kan pasti kalian juga bosen gak sih? Aku tadi mau ngecek apa sih? Lupa. Bentar ya. Tuh kan bener hujan. Tokyo 18 derajat. Hujan. Nihon de idol しないかな。そうですね。でも、たまに芸能というか芸能仕事はやってるけどアイドルはしないよね。日本に行ったらステビに会ってみたい。ぜひ Terakhir video call sama member JKT48 siapa ya? Catherine. Bener kan? Kan dia member JKT48. Gitu. Sitch. Nggak bisa bahasa Inggris. Aku nggak ngomong bahasa Inggris sayang. Aku ngomong bahasa Jepang. Duh, aku kangen banget nih. Ini adik sepupu aku, lucu kan? Gemes kan? Kakak beradik cowok-cowok. Aku ya pulang ke Indonesia gak mau ketemu Atina. Aku mau ketemu mereka, lucu banget. Gak bisa baca kanjinya. Kanjinya yang pertama aku gak bisa bacanya. Gomen deh, maaf ya. Lucu pengen nyubit tantenya. Gak boleh. Jadi gitu aja deh teman-teman, makasih ya semuanya yang udah nonton. Maaf ya gak ada temanya, emang gabut aja, pengen ngobrol-ngobrol. Kapan-kapan kita bikin live lagi. Kalian tuh lebih suka aku live rutin atau nggak live aja, kayak maksudnya sekali-sekali gitu biar kangen? Gimana coba komen ya. Tokyo今コロナ大丈夫？まだ大変なの？そうね、特に大阪が大変だし、だから今また緊急事態宣言が、だから全部レストランもう8時までだけ閉めちゃおう。Jangan pergi, aku baru join. Yaudah deh, 5 menit lagi. 5 menit lagi gitu kan. Yuk yang mau tanya deh. Sekali-sekali aja gak apa-apa, sekali-sekali juga gak apa-apa, gak ganggu aktivitas kamu. Sekali-sekali oke, kalau gitu. Kalian perhatian banget sih. Aduh, aku terharu. Oh iya, aku udah pakai alis lagi. Aku tadi mau cukur alis. Aku sekarang kalau nyukur alis pakai ini nih. Tapi ini bagus tahu. Tuh, aku bahkan udah beli lagi yang baru. Mau buang. Mau dibuang. Ya, sekali-sekali aja ya biar kangen ya. Lagian juga aku kayak biasanya kalau live tuh kayak suka gak ada topik. Kalian kalau ada yang mau aku lakuin gitu, kayak misalnya games or something, DM aku aja, aku baca. Ntar aku lakuin.
sambil nyukur alis. Tapi aku nyukur alis juga bawah-bawahnya aja tau, sini-sininya aja. Soalnya alis aku tebel banget. Kalau misalnya terlalu tebel tuh kayak cowok. Tinggi badannya berapa, Steph? 164 sentimeter. Senti. Tapi dulu aku pas pertama-tama kali keluar dari JKT, kan berat badan aku naik. Ya wajar lah ya, karena aktivitasnya juga berubah kan. Terus aku sempat stres gitu loh, kayak takut kayak nggak bisa stop gitu loh, berat badannya naik. Tapi sekarang kayak lebih nyantai sih. Kalau bulu-bulu halus sekitar wajah dicukur juga kah? Enggak, aku biasanya enggak. Cuman kayak bagian kayak kumis-kumis ini, kadang kan ada tuh kumis tipis, aku tuh nggak seneng. Dan tenang aja, nggak bakalan tumbuh lagi juga sih dia. Bukan nggak bakalan tumbuh, nggak bakalan jadi tebel. Ayo tadi yang baru masuk, kalau mau tanya sekarang ya. Kento Momota tahu nggak, Steph? Nggak tahu siapa itu. Ini mukaku pakai serum, pakai sunblock, jadi lengket gitu, tapi aku suka. Aneh ya, kalau misalnya orang yang Indonesia kan sukanya kan yang matte gitu, yang dempul gitu ya. Aku nggak suka. Cukur kumis biar nggak jadi cowok. Tapi sebenarnya nggak kelihatan sih. Cuman aku nggak suka aja, apalagi kalau misalnya lagi kayak pakai lipstick gitu, pas ngaca, iya ada kumisnya udah tumbuh. Padahal juga nggak kelihatan kalau dari jauh. Aneh ya, kayak lebih satisfying aja gitu kalau nggak ada. Ke stadion klubnya Cerezo Osaka jauh nggak, Steph? Jauh kan, aku tinggalnya di Tokyo. Ke Osakanya aja jauh. Tapi aku juga nggak tahu sih itu di mana tuh stadion. Biar bulu-bulunya turun. Buat bulu ketiak bisa nggak tuh alat? Bisa, serius, aku nggak bercanda, itu bisa. Malah jadi kan aku bukan kemarin sih, beberapa minggu yang lalu lah, ke salon untuk penghilang bulu gitu kan, karena aku males aja gitu. Dan kalau misalnya di sana katanya kan bisa bulunya juga berkurang gitu. Mereka semua saraninnya pakai kayak gini buat cukur bulu seluruh badan. Kalau terus baru ntar di laser gitu sama dia, pakai apa namanya, pakai cahaya gitu loh, gitu. Malah katanya itu nggak ngerusak kulitnya katanya. Aku juga baru tahu itu. Yaudah FC Tokyo aja gimana, Steph? Aku nggak tahu, tapi aku tahu siapa ya? Aduh lupa juga sih namanya. Nggak jadi deh, nggak tahu ternyata. Apa sih, nggak jelas. Ini baseball. Kalau baseball aku tahu, karena di sini orang-orangnya pada suka baseball. Yaku. Mau kemana? Mau nggak kemana-mana, cuma ntar malam aja makan sama teman. Aku pakai Maybelline yang
Super Stay Ink Crayon. Dan bentuknya kayak sharp pen gitu. Sebenarnya dia ada juga yang versi liquid, versi cair. Tapi aku malas, karena aku udah punya. Aku udah punya lipstick liquid. Takut lecet seperti pisau cukur. Enggak kok, enggak lecet. Tenang aja. Tuh, padahal ya kalau misalnya makeup gitu ya, bulu kuasnya bisa masuk mulut. Kalau makeup gitu ya, kalau semangat gitu setiap hari makeup, ya nggak buluk gitu loh, sedikit cantik gitu. Tapi aku di Indo nggak ada apa ini cukuran ini, nggak ada ya emang. Nggak tahu sih, ini juga aku emang belinya di Jepang sih. Ya coba aja ntar kalau temennya ada yang ke Jepang titip atau just tip pasti ada kok, nggak mungkin. Masa sih kayak di e-commerce gitu nggak mungkin ada, masa nggak ada sih? Cari aja razor, small razor for face gitu, face razor gitu, coba cari deh. Di e-commerce pasti ada, online store. Kan sekarang juga zamannya udah import, pasti ada kok. Suasana puasa di sana gimana? Nggak berubah karena di sini mayoritas non muslim. Nggak ada agama ya kalau bisa di sini soalnya. Jadi nggak berubah. Nah, aku kadang suka kesian tuh sama teman aku yang ada teman aku orang muslim di sini. Dia puasa kan, tapi kan teman-teman aku semuanya nggak puasa kan. Jadi aku kadang suka kesian, kamu sabar ya gitu. Pahalanya besar kok gitu, pahala sabar. Halo kak, hai. Doko niku kayaknya. Nanti mau makan sama teman malam, tapi sekarang mau gabut. Style rambutnya nggak ada niat mau ganti. Mau, tapi aku nggak pede. Ntar deh, kalau tunggu pede, kalau udah pede. Yaudah deh gitu aja. Teman-teman makasih ya semuanya yang udah nonton. Kapan-kapan aku live lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi. See you next time, bye bye. Semangat puasanya, semangat. Bye bye.